Pegang aja ya. Pegang aja. Jangan dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, genap tokoh masyarakat, para hujjah, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita di pagi hari ini. Allah yang telah membangunkan kita setelah tertidur lelap kita. Allah yang menghidupkan kita setelah mati kita. Karena tidur itu adalah temannya kematian. Allahul ladzi yatawaffal anfusa khina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang memegang jiwa-jiwa ketika dia mati dan ketika dia tidur sebelum mati. Wa yumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang ditakdirkan kematiannya ditahan, tidak dibalikin lagi. Yang masih ada jatah hidupnya dibalikin lagi. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai ajal, batas waktu yang ditentukan. Kita bersyukur karena Allah telah membalikkan ruh kita, nyawa kita, nafas kita setelah mati kita, tidur kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Salawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya, di mana beliau bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahum. Semua nabi memiliki doa yang pasti diijabah, maka semua nabi itu minta doanya di dunia. Mereka segera gunakan doa yang pasti dijabah itu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku
aku simpan doa yang pasti dijabah itu, agar aku bisa memberi syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Semoga kita yang hadir di majelis ini semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua akan diperoleh kepada siapa min ummati man la yusyriku billah, yang mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pagi hari ini tema kita ada apa dengan bulan Sya'ban. Kita sedang memasuki tanggal 12 bulan Sya'ban. Senin itu tanggal 13, 14, 15 disebut juga nisfu Sya'ban. Maka nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, ada itu yang mereka memuliakan, menghidupkan malam-malamnya di 13 malam 14, ada yang 14 malam 15, ada yang 15 malam 16. Itu juga semua seperti saumbit. Saumbit itu ada yang 13, 14, 15. Ada juga yang ngambil 14, 15, 16. Ada juga yang 15, 16, 17. Kok beda-beda kan pertengahan? Jangankan pertengahannya, awalnya juga sering beda, akhirnya juga sering beda. Kalau awal Ramadan beda nggak begitu rame, tapi kalau akhir Ramadan beda, itu beda, agak rame. Kenapa? Berkaitan dengan lontong ketupat gitu, maka nggak beda gitu. Tetapi kalau perbedaan Sya'ban juga nggak begitu rame. Nggak, ini untuk dipahami, beda itu biasa. Yang nggak biasa itu kalau berantem itu baru nggak boleh. Berbeda itu biasa. Sama satunya kunut, satunya nggak kunut, biasa. Satunya zikirnya jahar, satunya sir, biasa. Itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau nggak sholat, baru nggak boleh. Baik, kita di pagi hari ini akan berbincang tentang ada apa dengan Sya'ban. Ada salah seorang yang bilang kepada temannya, sebenarnya amaliyah pada bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, puasanya, sholatnya itu bagian dari agama enggak sih? Saya dulu waktu di kampung memang ada, kalau udah nisfu Sya'ban orang rame-rame memakmurkan masjid, masjid dibersihin, kemudian pada bawa air ke masjid, bawa makanan, saling bersedekah, makanan dikumpulkan, nanti dimakan jamaah bareng-bareng. Tapi ketika di pesantren, tidak saya temukan itu. Nggak ada nisfu Sya'ban nggak ada. Tapi saya ke Jakarta, ternyata banyak masjid-masjid di Betawi itu kalau nisfu Sya'ban rame penuh, melebihi ramenya di hari-hari yang lain. Lebih makmur seperti Masjid Hakul Yakin di pagi hari ini, melebihi makmurnya di pekan-pekan yang lain. Karena banyak tamu-tamu kita. Ini semua yang hadir ini kekasih-kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa mereka memakmurkan malam-malam nisfu Sya'ban, masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah di malam itu? Apakah itu bagian dari agama atau tidak? Kita akan baca beberapa riwayat tentang ini. Satu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatun nisfi Sya'ban atau lailatun min nisfi Sya'ban, apabila ada malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, salatlah malamnya, wasumu naharaha, puasalah di siang harinya. Nggak, sangat dianjurkan Senin nanti puasa. Selain puasa bid, itu bisa masuk dalam nisfu Sya'ban juga. Diniatkan saum sunnah. Fa innal lailata atau fa innallaha, sungguhnya Allah, yanzilu fiha, turun di dalamnya, li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, pada waktu tenggelamnya matahari ke langit dunia. Fayaqulu, lalu berfirman, ala min mustaghfirin fa'aghfirullah, adakah di antara mereka yang malam itu mohon ampun kepada Allah, akan aku ampuni. Ala mustarzikun farzuqah, adakah yang minta rezeki, akan aku kasih rezeki. Ala
mubtala fa'afiyah, adakah yang diuji dengan sakit akan aku sembuhkan, ala kada kada wa kada hatta yadlu al fajr, sampai terbit fajar. Hadis ini ada dalam riwayat Ibnu Majah, tapi dalam sanadnya ada namanya Abu Bakrah bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Sabrah al-Qurasi al-Amiri al-Madani. Menurut para ulama hadis, kritikus hadis, Abu Bakar bin Abi Sabrah ini dia termasuk pemalsu hadis. Jadi hadis ini hadis palsu. Pantes ketika ada orang yang bilang itu hadisnya nggak benar, mau untuk palsu. Benar, hadis ini palsu benar. Tapi kan hadisnya nggak cuma satu. Nanti kita bahas yang lainnya juga. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan Abu Bakar bin Abi Sabrah adalah pendusta, pemalsu hadis. Imam Bukhari menuturkan bahwa Abu Bakar bin Abi Sabrah adalah mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Kenapa? Karena dia ahlul maksiat. Jadi kalau ahli maksiat itu meriwayatkan hadis, hadisnya dianggap mungkar, nggak diterima. Kenapa? Ahli maksiat. Kemudian sementara menurut Imam Nasyai, Abu Bakar bin Abi Sabrah ini matruk. Matruk itu ditinggalkan, hadisnya ditinggalkan, nggak perlu didengerin. Dia ahli maksiat, dia pendusta. Maka hadis ini sangat lemah sekali. Oleh karena itu ulama bahkan menyebutkan ini hadis maudhu, palsu. Derajatnya itu palsu. Tapi itu kan baru satu hadis. Tapi walaupun itu hadis, karena palsu, masukkan ke kotak dan nggak kita ambil lagi lah ini. Ini saya sampaikan juga baik yang palsu maupun yang tidak. Supaya nanti kalau ada yang membantah-bantah gitu, wah itu nggak ada dasarnya itu nggak. Saya nggak pakai yang palsu itu. Ada yang berikutnya dari Mu'ad bin Jabal. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatlu'u Allah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah ittala ayat tali'u, yatlu'u ini adalah menelaah, melihat, memandang. Jadi memandang dengan penuh dengan teliti kepada seluruh makhluknya di malam lailatan nisfi min Sya'ban, malam nisfi Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah pun mengampuni semua makhluk-makhluknya, illa li musyrikin aw musyakhinin, kecuali mereka yang musyrik menyekutukan Allah dan orang-orang yang memusuhi orang yang bertengkar. Yang tidak diampuni dua golongan, orang musyrik, yang kedua orang yang bertengkar. Makanya muncul itu nisfu Sya'ban atau Sya'ban ruahan, saling silaturahim, saling meminta ampun, meminta maaf, mendoakan. Ini berkaitan dengan ini. Tapi tunggu dulu, bagaimana derajat hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat. Kemudian Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Kalau dari masukkan Sahih Ibnu Hibban berarti menurut Ibnu Hibban hadis ini sahih. Walaupun menurut yang lain nggak sampai derajat sahih, cuman hasan, baik. Baik juga atau jayyid itu termasuk yang boleh diamalkan. Imam Baihaqi menulis dalam kitabnya Sunan Kubra. Hadis yang nomor 2 ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam Al-Baihaqi, Al-Mundhiri dengan redaksi yang sanadnya disebut la ba'sabih. Sanadnya itu enggak apa-apa, boleh dipakai. Kayak misalnya ada sebatang kayu mau buat penyangga, ini kira-kira kuat enggak ya? La ba'sabih, enggak apa-apa, ini kayaknya kuat deh. Jadi kalimat la ba'sabih itu ya istilah yang mirip-mirip jayyid, baik, hasan, sama itu. Boleh dipakai. Artinya hadis yang berkaitan nisfu Sya'ban, ada hadis yang sanadnya baik. Ini kalau ada yang mengatakan itu palsu, saya nggak pakai yang palsu, saya pakai yang baik ini. Dari nomor 2 sampai nomor 8 minimal ada 9 hadis. Ini minimal karena masih banyak hadis yang lain yang belum terkumpulkan tentang nisfu Sya'ban. Tapi minimal ada 9 ini, yang 8 derajatnya nggak sampai palsu, nggak sampai maudhu, tapi sekedar dhaif.
Kenapa sekedar dhaif? Dia bukan ahli maksiat, dia bukan pendusta, tapi sekedar lemah ingatan. Nah kita ini kalau meriwayatkan hadis mungkin dhaif semua, ingatan kita kan nggak ada yang kuat gitu, banyak yang lemah gitu. Kecuali kalau dikumpulkan sama yang lainnya. Dan nanti kalau dikumpulkan terkumpulnya ada 8 perawi yang lemah-lemah, naik derajatnya jadi hasan, baik. Jadi bukan lagi yang sifatnya dhaif tapi hasan, dan hasannya disebut hasan li ghairihi. Dia derajatnya baik karena ditolong dengan perawi-perawi yang lain. Jadi hasan dengan dukungan eksternal, ada perawi-perawi yang lain yang meriwayatkan yang mirip atau sama, dan itu sesungguhnya menjadi nilai hadis itu dari yang dhaif menjadi hasan li ghairihi. Ini dinyatakan juga oleh ahli hadis Al-Mubarakfuri, kemudian pensyarah kitab Sunan Tirmidzi dalam hadis-hadis fadilah nisfu Sya'ban. Ini Syekh Mubarakfuri menyebutkan bahwa keseluruhan dari 8 yang hadis tadi itu hujjatud dalil. Jadi dalilnya bisa dijadikan hujjah. Dia itu diterima hujjahnya, bisa dipakai. Dan ini mematahkan pendapat orang-orang yang mengatakan nisfu Sya'ban itu enggak ada dalilnya. Terpatahkan. Kata ahli hadis saja dia ada hujjahnya. Jadi yang mengatakan enggak ada dalilnya itu kan orang biasa. Sementara ahli hadis ada, dan ini bisa dipakai. Artinya nanti kalau di sini mau mengadakan gitu tanggal 13, 14 atau 15 malam nisfu Sya'bannya itu boleh. Kalau kita nggak ngadain gimana Ustaz? Ya boleh. Namanya kan amaliyah sunnah, bukan amaliyah wajib. Ada yang baca Yasin 3 kali, ada yang sholat tasbih, ada yang nanti mengadakan sholat mutlak, sholat awabin, silakan. Itu boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Yang enggak ada itu memang yang hadisnya maudhu juga itu sholat nisfu Sya'ban. Nah ini hadisnya maudhu. Ini riwayatnya dari Abu Hurairah. Teksnya bunyinya begini. Man shalla lailatan nisfi min Sya'ban. Siapa yang sholat malam nisfu Sya'ban. Jadi memang sholatnya khusus ini. Sintaya asrata rak'atan, 12 rakaat. Yaqra'u min kulli rak'atin qul huwallahu ahad. Setiap rakaat membaca qul huwallahu ahad salasina marratan, 30 kali. Jadi setiap rakaat membaca Al-Ikhlas 30 kali. Lam yakhruj hatta yara maq'adahu minal jannah. Dia enggak akan mati kecuali dia melihat tempat tinggalnya di surga. Wa yanfa'a fi asratin min ahlihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Dan dia bisa memberikan syafaat 10 anggota keluarganya yang seharusnya 10-10-nya itu masuk ahli neraka, karena dapat syafaatnya orang yang sholat nisfu Sya'ban dengan baca Al-Ikhlas 30 kali 12 rakaat. Nah, dia pun akhirnya diselamatkan dari api neraka. Nah, ini memang hadis ini termasuk yang sangat lemah hadisnya. Perawinya disebut majhul, enggak dikenal identitasnya. Namanya Baqiyah Lais. Jadi hadis ini enggak bisa digunakan dalil. Salat nisfu Sya'ban enggak ada. Maksudnya ada hadisnya tapi sangat lemah. Tapi kalau salat tasbih, salat tasbih ada yang menentang juga. Al-Jauzi mengatakan salat tasbih itu enggak ada. Tapi imam-imam yang lain, jumhur, Imam Suyuti, Ar-Ruyani, mereka mengatakan tasbih itu sahih. Perawi-perawinya sahih. Enggak, kata Al-Jauzi ada perawi yang namanya Sadaqah Al-Khurasani. Beliau mengutip dari hadis yang diriwayatkan dalam kitabnya Asy-Syaukani bahwa Sadaqah As-Syaukani Al-Khurasani itu dia lemah, sangat lemah. Hadisnya nggak bisa dipakai. Tapi rupanya Al-Jauzi salah mengutip. Dalam perawi itu bukan Sadaqah Al-Khurasani, tapi Sadaqah Ad-Dimashqi.
Sedekah di maski menurut para kritikus hadis yaitu kuat, laba sabih, bisa dipakai. Jadi terbantahkan pendapat Al-Jauzi bahwa salat tasbih itu adalah nggak ada dalilnya atau lemah. Kuat. Jadi rupanya para ulama hadis pun itu beda-beda pendapat. Dulu ulama hadis beda pendapat biasa karena sama-sama ngerti, punya alasan. Tapi sekarang ini beda pendapat berantem karena sama-sama nggak ngerti. Kenapa itu Pak Tertola? Kok kata guru saya begitu, cuman begitu. Kalau dulu punya alasan. Oh itu, bukan Al-Khurasani, ini Ad-Dimashqi, beda. Walaupun sama-sama sedekah, tapi beda. Kemudian beliau berpendapat ini buktinya bahwa ini lemah. Sholat tasbih itu beda sama yang lainnya. Setiap gerakan harus ada tasbihnya. Setelah Fatihah surat 15, gerakan berikutnya 10, 10, 10, 1 rakaat 75, 2 rakaat 150, 3 rakaat, 4 rakaat 300. Ini beda dengan sholat yang lain. Tapi bedanya cara sholat gak membuat derajat dari situ lemah. Terbukti sholat jenazah beda nggak sama sholat biasa? Kan beda, dia nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya, kecuali yang jadi imam Abu Nawas. Abu Nawas suruh jadi imam sholat jenazah, pakai rukuk, pakai sujud. Selesai sholat ditanya, ini kok beda cara memimpin sholat? Oh iya, ini beda, ini mayatnya banyak dosanya, jadi pakai rukuk sujud. Padahal itu nggak jadi alasan juga, nggak bener tuh Abu Nawas itu, jangan diikutin. Waktu kasusnya COVID kan terjadi tuh, sholat jenazahnya di kuburan, nggak biasa menjadi imam, dia pun rukuk sujud di kuburan, nggak bener tuh. Jadi bedanya cara sholat nggak membuat derajat hadis itu palsu, dan itu terbantahkan. Artinya sholat tasbih masyru'. Diajarkan Nabi kepada pamannya Abbas, dia bisa menghapus 10 dosa, yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, yang baru saja dilakukan maupun yang sudah lama, yang sudah kamu lupakan maupun yang masih kamu ingat. Dihapuskan dosanya dengan sholat tasbih. Kalau bisa setiap hari, kalau keberatan sejumuah sekali, sepekan sekali, kalau keberatan sebulan sekali, kalau keberatan setahun sekali, keberatan juga seumur hidup sekali. Kalau enggak pernah sama sekali, ya boleh, namanya juga sholat sunnah. Yang wajib kan 5 waktu, itu yang wajib. Jadi untuk amaliyah nisfu Sa'ban silahkan, yang malamnya digunakan sholat malam, qiyamul lail, zikir. Yang ahli Quran dia menghatamkan Quran, ahli Quran. Tapi masyarakat umum kadang-kadang berat diajak menghatamkan Quran. Ya sudah, ambil dah qalbul Quran, Yasin qalbul Quran, dia itu jantungnya Al-Quran, dibaca surat Yasin 3 kali. Ah, masih berat, kepanjangan Ustaz kita Yasin. Ya sudah, nurul Quran, cahayanya Al-Quran, surah Al-Ikhlas, cahayanya Al-Quran. Jangan tinggalin. Jadi di situ itu bagian daripada cara berdakwah, dan sesungguhnya bisa diamalkan hadis tentang ini. Boleh salat tasbih. Memang nggak ada amalan khusus, nggak ada. Kecuali saum, Nabi contohkan khusus. Kata Aisyah, beliau saum di bulan Syaban, puasa, lalu buka. Kita nggak bisa juga puasa 15 hari, boleh 7 hari. Nggak bisa juga 3 hari, boleh. Kalau nggak puasa Syaban, boleh nggak? Ya boleh, namanya juga amalan sunnah. Yang wajib kan Ramadan. Katanya kalau sudah pertengahan sampai Ramadan itu haram, bukan haram, makruh. Yang haram puasa itu cuma 5 hari, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, tanggal 13, 14, 15. Bukan 10, 11, 12, 13 hari Tasyrik itu. Dzul Hijjah itu yang haram. Selebihnya enggak haram. Ba'da nisfu Sa'ban itu sekedar makruh. Dia makruh bagi yang enggak biasa puasa, yang biasa tetap boleh. 1. Yang kedua, Sya'ban disebut juga syahrun nabi, syahrus salawat. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati.
Hadis ini saya tanyakan ulama atau syekh di Madinah. Dia bilang, dia cuma begini aja, nggak ada atau nggak tahu, saya nggak tahu ya. Di sini beredar hadis ini, dan saya memang belum pernah ketemu. Belum ketemu bukan berarti nggak ada gitu. Ya, karena belum ketemu kita nggak jadikan ini sebagai sebuah dalil. Tapi ada ayat-ayat yang berkaitan dengan bahwa ini adalah syahrun Nabi. Kenapa ulama mengatakan syahrun Nabi? Di antaranya turun ayat perintah salawat yang itu didahului dengan Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi dalam surah Al-Ahzab ayat 56, itu turun di bulan Sya'ban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ucapkan alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai sayyidina boleh, enggak juga boleh. Yang enggak boleh yang enggak bersalawat. Sementara Allah, para malaikatnya semua bersalawat pada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atasnya. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban, maka disebut syahrun Nabi, syahrus salawat. Nah, kita nggak ngambil yang hadis tadi, tapi ada ayat-ayat yang berkaitan dengan ini. Setidaknya ada 2 ayat betapa menunjukkan Allah sangat mencintai Nabi. Di bulan Sya'ban ini turun 1 ayat di mana Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, 1 bersalawat pada Nabi. Di sini kalimat yusalluna bersalawat biasa, tapi kalau kita mengerti akan fi'il mudhari dalam bahasa Arab, itu bermakna mengandung kontinuitas terus menerus, sekarang, nanti dan kapanpun Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kita salawat bareng-bareng dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi. Sallallahu alaihi, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 1 ayat lagi di mana Allah SWT memerintahkan Nabi memalingkan wajahnya ke arah kiblat Masjidil Haram, kiblatan tardhaha, kiblat yang Nabi ridhoi. Jadi Al-Kisah Nabi dan para sahabat selama 16 sampai 17 bulan berkiblat ke Masjidil Aqsa. Kiblat Masjidil Aqsa itu buat kita mungkin nggak masalah, tapi bagi Nabi bermasalah. Awalnya nggak bermasalah. Nabi berada di selatan Ka'bah, lalu di sini Al-Aqsa, lalu di sini Ka'bah, katakanlah di tengah-tengahnya nih. Ini ada Ka'bahnya nih. Nah, Nabi menghadap Al-Aqsa nggak bermasalah. Toh menghadap Al-Aqsa otomatis menghadap Makkah, menghadap Ka'bah, salat. Tapi ketika pindah ke Madinah, Nabi menghadap Al-Aqsa membelakangi Ka'bah, berat hati Nabi.
Bagaimana saya membelakangi kiblatnya Nabi Ibrahim, kiblatnya Nabi Adam, saya menghadap Al-Aqsa. Sudah begitu Nabi dikatain sama orang-orang Yahudi, Muhammad ikut-ikutan kiblat kita. Kalau dia nggak ngikutin kiblatnya kita, dia nggak tahu kemana arah kiblat itu. Dia nggak tahu kemana dia salat harus menghadap. Muhammad cuma ikut-ikutan agamanya. Kata orang-orang Yahudi, ngomong begitu, sakit hati Nabi, nggak terima. Nabi juga sebenarnya nggak pengen beriblat ke Al-Aqsa. Maka Nabi sering kali menengadahkan kepalanya ke langit, nunggu wahyu turun kapan saya diperintahkan menghadap kiblat Masjidil Haram. Dan ini menunjukkan bahwa agama ini bukan kehendak Nabi, bukan kemauan Nabi, bukan rekayasa Nabi. Nabi cuma bagaimana mengikuti perintah Allah. Maka kalau kita salat subuh ini sebenarnya juga ngikutin perintah Allah, mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat 144 surat Al-Baqarah yang ini akhirnya memerintahkan Nabi, tepatnya di Madinah, di Masjid Qiblatain. Saat itu salat duhur, ada riwayat salat asar 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, yang 2 rakaat menghadap Masjidil Haram. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sungguh kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit, bolak-balik melihat langit, nunggu wahyu turun. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami palingkan itu kiblatmu, kiblat yang engkau ridhoi. Khusus disebut kiblatan tardaha, yang kamu ridho, yang kamu seneng. Jadi Allah itu nggak pengen buat nabinya itu sedih. Kalau sedih dihibur, maka di amul huzni istrinya wafat, paman yang bela dakwahnya wafat, disakitin oleh umatnya, dizalimin. Nabi sedih, dihibur, mi'raj. Dapat perintah salat, maka salat itu mi'rajul mukmin, terhibur dengan salat. Ada jaminan surga buat nabi-nabi belum senang. Kenapa Pak? Karena belum ada jaminan buat umatnya. Maka turun wahyu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Tuhanmu akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Kata Nabi, idan lan arda wa wahidun ummati finnar. Kalau begitu aku nggak akan ridho, nggak akan senang, nggak akan rela kalau ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Begitu cinta Nabi kepada kita. Dan Allah sangat mencintai nabinya. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami palingkan wajahmu ke kiblat yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Terulang 3 kali. Yang lain, fawallu wujuhakum syatrah wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kenapa diulang 3 kali? Ada pengulangan, ada beda maksud. Kalau yang pertama tadi khusus Nabi, fawalli wajhaka. Yang berikutnya ini wahai semakuntum fawallu wujuhakum, pakai kum kalian. Nabi disuruh memalingkan, maksudnya umatnya juga suruh memalingkan. Maka jamaahnya pun yang ikut salat bareng Nabi ikut memalingkan. Fawallu wujuhakum syatrah. Palingkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang dikasih kitab, baik Taurat, baik Injil, Zabur, mereka sudah tahu sebenarnya kiblat ini adalah perintah Allah. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Ada dulu pada nanya, lah terus gimana teman-teman kita yang mati sebelum pindahnya arah kiblat gimana? Mereka dulu sholat menghadap Masjidil Aqsa, belum pernah menghadap Masjidil Haram. Bagaimana nasib mereka? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah enggak akan menyanyiakan iman kalian. Tahun dulu memang belum ada perintah khusus ke Masjidil Haram. Enggak hilang imannya, enggak hilang itu amalnya. Kenapa? Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia sangat
pengasih dan sangat penyayang. Allah kasih sayang sama kita, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sayangi kita, Allah sayangi hambanya ini, sehingga amal-amal tadi pun gak dihapuskan karena Allah sayang sama hambanya. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah muliakan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti, dan kita bisa reuni dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja uraian tentang ada apa di bulan Syaban. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal yang kita semuanya. Selanjutnya buat ruang tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Silakan. Yang mau nanya, saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar ada juga hadis bahwa amalan-amalan itu diangkat pada bulan Ramadan, Ya. bulan Saban ya. Ya. Itu bagian hadis dari 8 hadis itu, diantara isinya itu turfa'ul amal, di mana amal itu diangkat di hari atau di malam nisfu Saban. Itu amal tahunan. Karena Nabi juga meriwayatkan dalam hadis yang sahih itu bahwa beliau saum Senin, saum Kamis itu diantaranya setiap hari Kamis itu diangkat amal-amal hamba. Itu yang amaliyah Jumu'atan, pekanan. Dalam hadis yang lain yang sahih juga itu setiap pagi dan sore. Maka ada diangkat pagi dan sore, ada pekanan, ada tahunan. Disampaikan itu amal. Ada juga nanti yang seumur hidup sekali. Kapan itu? Nanti di mana? Di hari mahsyar nanti. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Adapun yang menerima kitab dari sebelah kanan dikasihkan lagi itu amal-amal itu. Dari sebelah kanan dia hisab dengan hisab yang mudah, dia kembali pada keluarganya. Ini bukan keluarga darah, tapi keluarga fiddin. Hubungannya itu hubungan agama. Kita ini satu keluarga, keluarga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu termasuk hadis yang derajatnya baik tadi, yang bisa diamalkan, bisa dipercaya gitu. Diangkat amal-amal hamba. Baik itu di setiap Kamisnya. Kalau Senin, ya dzaka yauma wulidtu, itu karena saya dilahirkan, saya bersyukur kepada Allah. Tapi hari Kamis itu hari di mana turfa'ul amal, termasuk nisfus Saban, pertengahan bulan Saban. Maka hari-hari ini kita ingin tutup itu amal kita dengan yang terbaik. Dibuka yang akan datang juga dengan yang terbaik. Sama asar subuh, ini amal dimulai amaliyah kita hari ini. Dicatat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana aku tinggalkan hambaku wa hum yusallun, mereka salat. Allah memuliakan hambanya dengan salat subuh. Itu diangkat pas tutupnya itu salat subuh. Dimulai malaikat pagi, dimulai subuh juga. Nanti sore asar. Maka siapa yang ninggalin salat asar, man taraka salatal asri faqad habita amaluh, terhapus seluruh amalnya. Itu amal harian. Ada amal pekanan, ada yang tahunan, ada juga yang seumur hidup sekali. Jadi itu bagian daripada 8 hadis yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Di antaranya itu turfa'u fihil amal. Di dalamnya itu diangkat amal-amal hamba kepada Tuhannya. Ada beberapa amal yang sebenarnya memang itu dia akan naik sendiri sebelum diangkat. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Kalimah-kalimah thayyibah itu enggak nunggu diangkat. Saat itu juga kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, naik itu langsung kalimat thayyibah, enggak nunggu diangkat malaikat. Maka Nabi Idris ditempatkan di makom yang tinggi, wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat di tempat yang tinggi.
Kenapa? Selalu tasbih, tahmid, takbir. Beliau itu seorang tukang jahit, Idris pembelajar, arsitek, penunggang kuda. Tidaklah beliau menjahit jarum dimasukkan ke dalam kainnya, benang dimasukkan ke dalam jarumnya, kecuali selalu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa rafa'nahu makanan aliyah. Sebagaimana kalimat thayyibah naik sendiri langsung, nggak perlu ditunggu, diangkat. Tapi kalau salat kita, sedekah kita diangkat oleh malaikat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana fasbir sabran jamila. Para malaikat naik sehari itu, kalau dalam ukuran kecepatan kita, fi yaumin 50,000 sana, 50.000 tahun dengan pesawat tercepat. Tapi buat malaikat cukup sehari bolak-balik. Maka bersabarlah sabran jamila, dengan sabar yang baik. Jadi benar itu ada malaikat-malaikat yang mengangkat amal kita, dan itu derajatnya termasuk yang hasan tadi, baik. Demikian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Monggo. Waalaikumsalam. Zikir itu adabnya sebenarnya Zikir. Ya. kapan harus keras, Jadi ada zikir qalbi, zikir khafi, zikir jahri. Ada zikir lisan, ada zikir amal, zikir jawarih kata Imam Nawawi. Zikir qalbi sesungguhnya hakikat zikir itu zikir qalbu, zikir sir, zikir hati aslinya. Karena banyak yang mulutnya berzikir tapi hatinya kosong. Aslinya zikir itu dalam qalbu. Lalu lisan menuntun hati, lisan menuntun hati kita. Zikir amal, al-muti wa dzakir, orang yang taat itulah orang yang berzikir. Al-muti. Maka gini, kalau lagi duduk begini, ini telinga kita zikir. Lagi duduk begini, lagi sujud kepala kita zikir. Jalan ke masjid kaki kita lagi zikir. Sebenarnya zikir itu sangat luas. Lalu adabnya gimana? Wasirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kamu rahasiakan perkataanmu atau kamu kencengkan suaramu, sesungguhnya Allah alimum bidatis sudur, maha tahu isi hati hamba-hambanya. Jadi adab yang pertama itu nyambungnya kolbu ke Allah, itu yang utama. Mau jahar mau sir, yang penting kolbunya nyambung kepada Allah. Dulu ketika perang Badar sudah selesai, sudah senang mereka, bahagia, saking bahagianya lebay Allahu Akbar, Allahu Akbar, terlalu kenceng, nggak perlu lebay begitu juga lah, nanti malah jadi sombong. Jangan. Tapi zikir keras juga nggak terlarang. Fala tajhar bis salatika wala tuhaffid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan kamu terlalu keraskan suaramu dalam salat, karena zikir itu juga bagian daripada aqimis salata lidzikri. Wala tuhaffid biha, jangan kamu terlalu pelankan. Ini kisahnya Umar kalau salat kenceng. Lalu Abu Bakar salat baca Qur'annya pelan sampai enggak kedengeran. Nabi lewat, Umar, kamu kenceng amat ya Rasul, musir setan ini, biar nggak ngantuk. Kata Umar, memang kalau kenceng itu nggak ngantuk kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nggak ngantuk itu. Beda mah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama ngantuk tuh. Makanya zikir kenceng itu sampai jam 2 malam itu kuat itu. Di majelis-majelis tasawuf itu banyak tuh. Musir setan. Lalu Abu Bakar tuh, ya unaji rabbi may yasmauni, aku ini munajat sama Tuhanku yang maha mendengar, buat apa kenceng-kenceng ya Rasul. Kata Nabi itu akhirnya, ya Abu Bakarin irfa' sautak, angkat dikit. Hai Umar, khafid, rendahkan dikit.
Wa kana baina dzalika qawamatus sabila. Antara itulah, jangan kencang-kencang, jangan terlalu pelan juga. Tapi yang utama qalbunya nyambung gitu. Nyambung ke Allah. Itu yang utama. Jangan cuma zikir lisan, walaupun untuk tahap awal boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tahap awal boleh. Enggak salah juga. Lisan sudah berzikir. Itu di bumi diucapkan, suaranya gemuruhnya sampai di bawah arsy, kata Imam Ahmad, seperti suara gemuruh lembah bersama dengan zikirnya para malaikat. Keras boleh, tapi jangan terlalu keras. Pelan juga boleh. Dalam keramaian hendaklah dia bersepi-sepi. Walaupun di keramaian itu orang-orang gak zikir, dalam kalbu kita berzikir. Boleh nggak kita zikir kencang-kencang di angkut? Masuk angkut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, siapa yang melarang? Teruslah kamu berzikir hatta yaqulu annahu majnun. Kata Nabi, sampai orang mengatakan tuh orang gila. Biarin orang bilang kita orang gila. Karena rajin zikir. Wah, dia gila itu. Gila zikirnya bagus daripada gila korupsinya. Kalau gila korupsinya kan wow, sampai miliaran triliunan itu gila korupsinya. Gila zikir itu bagus. Kemana-mana zikir. Yang terlarang jangan juga zikir di kamar mandi, nggak boleh. Zikir lisan, real qalbu tetap boleh. Kalau ada yang lagi sholat sunnah nih, zikirnya jangan kencang-kencang. Tapi bagaimana nih, imamnya zikirnya keras, ada orang yang masbuk, imamnya memimpin jamaah zikir, dan dia ganggu saya. Yang salah yang masbuk, kenapa sholatnya terlambat? Zikirnya keras itu ada riwayat Ibnu Abbas, Sahih Imam Bukhari. Kunna nasma'u, kami dari luar dengar zikir para sahabat, zikir Nabi. Keras boleh, tapi jangan terlalu keras. Lalu yang pelan sir juga boleh. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah, di sana ada yang sholat sunnah, ada ini, ada tarawih nih, dia baca Quran, jangan kencang-kencang. Afdhalul dzikri tilawatil Quran, pelan-pelan ada yang lagi sholat. Tapi kalau berjamaah tadi, memang itu waktunya waktu zikir. Kok kemudian ada makmum yang sholat sunnah sendiri, dia terganggu. Yang salah yang sholat sunnah, jangan di sini, di rumah atau agak jauh. Kenapa? Itu memang ada dalilnya juga, yang zikir jahar pada sholat. Jadi di situ semua itu ada makomnya, ada tempatnya. Nah, kalau dilakukan pada tempatnya, itu akan tepat dan sesuai. Dan sesungguhnya zikir itu aslinya ya kebaikan dia. Bahkan kita sholat pun disuruh itu sebagai jalan sarana zikir. Aqimis sholata lidzikri, jadikan sholat sebagai sarana untuk mengingatku. Adab yang paling utama nyambungnya qalbu kepada Allah. Itulah adab berzikir kepada Allah, baik sambil nyupir. Makanya nggak bener itu ketika dibilang itu orang kok rajin pengajian, terus ibu-ibu pengajian melulu, kapan ngurus anaknya? Ngurus anak itu bisa sambil ngaji gitu. Bawa ke pengajian boleh. Bahkan ibu-ibu itu kalau ke pengajian dapat vitamin rohani, kadang-kadang dapat vitamin jasmani. Ada snack-snacknya masukin tas bawa pulang, tambah vitamin itu. Oh, itu bermanfaat itu. Didoain beda nih, yang di masjid, yang di pengajian sama yang di pasar beda. Nah, ini gratis gitu. Didoain tuh, diisi tuh. Apakah itu makanan, air-air itu beda, di pengajian beda? Kata dalam penelitian Dr. Masaru Emoto, yang sudah didzikirin, didoain menjadi air yang terbaik. Dipotret dengan kecepatan tinggi, ternyata berubah menjadi permata-permata, intan-intan, wah, mutiara-mutiara yang sangat indah. Kalau dia dikasih musik-musik yang musik rock pada pecah itu. Tanaman saja, penelitian terakhir itu juga
Ini tanaman biji-biji jagung atau kacang. Satu disetelin Al-Quran, zikirnya Al-Quran. Satu lagi musik simfoni, musik dangdut, musik rock. Yang paling bagus tumbuhannya yang dibacakan Al-Quran. Berikutnya baru musik-musik klasik, simfoni. Itu bagus juga. Dangdut itu ke belakang. Yang paling belakang rock. Wah, itu jadi tumbuhnya itu susah itu denger rock itu. Kalau mau dengar Al-Quran cepet itu. Benerlah, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar. Bertasbih kepada Allah yang di langit maupun di bumi. Tumbuh-tumbuhan itu lagi bertasbih. Ini batu-batu keramik marmer juga lagi bertasbih. Walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tapi kalian tidak mendengar tasbih mereka. Gunung-gunung bertasbih. Ketika Nabi Daud bertasbih, gunung pun ikut bertasbih. Nabi lewat di lembah di sebuah gunung, batu-batu pun mengucapkan salam kepadanya. Kenapa? Dia mati itu cuma dalam bahasa kita, dalam bahasa Al-Quran. Bahasanya Allah itu sebutkan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar. Bertasbih kepadanya yang di langit, yang di bumi. Maka itu kaca yang tempat Bapak bersandar itu pun lagi bertasbih. Kita kadang-kadang nggak tahu dan nggak ngerti itu kalau dia lagi bertasbih. Itu kenapa demikian? Karena Allah itu sangat penyantun sama hambanya. Azizun Hakim, sangat perkasa, maha bijaksana. Dengan kebijaksanaan itu kita nggak mendengar. Kalau kita mendengar, oh berisik amat sih, semuanya berisik. Kita kadang-kadang dengar berisiknya anak aja udah bingung. Berisiknya tasbih tembok, tasbih kaca, tasbih pohon. Oh kita mungkin nggak bisa hidup dengan itu semua. Tapi Allah maha tahu. Kalian nggak tahu tasbih mereka, tapi Allah maha tahu. Jadi sesungguhnya semuanya ini berzikir. Kalbu kita, badan kita, jantung kita lagi berzikir juga sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang nggak paham. Rambut yang memutih itu lagi zikir. Tidaklah rambut memutih kecuali dengan izin Allah. Cuman kita kadang-kadang nggak paham. Termasuk jenggot yang memutih. Ini bercahaya jenggotnya. Masya Allah. Kan demikian aja ya. Mudah-mudahan terpahami. Ya. Tengah malam itu termasuk tadi yang ditegur Nabi tadi, Umar yang terlalu kencang jangan kencang-kencang. Yang terlalu pelan nggak kedengaran sama sekali. Kata Nabi, hei Abu Bakar, keraskan dikit. Jadi kita boleh zikir malam, istri kita dengar, anak kita dengar, bagus. Sekedar kedengaran lirih dari luar, bagus. Maka para sahabat sebagian bahkan bukan sahabat, masih kafir itu dengerin bacaan Qur'annya Nabi di malam hari sampai nempelkan ke dinding karena dengarnya nggak begitu keras, keluar kedengeran, tapi pelan-pelan banget. Jangan cuma mengganggu-ganggu Bismillahirrahmanirrahim, jangan juga terlalu jangan kedengeran kencang, pelan-pelan. Sekedar kedengaran istri boleh, kedengaran anak boleh, keluar lirih aja. Jadi jangan terlalu keras. Dan juga jangan kedengaran sama sekali. Jangan. Allah senang disebut-sebut. Fadhkuruni adhkurkum. Subhanallah, 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 subhanallah. Bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baca Quran. Kalau di masjid pakai pengeras jangan ya. Kalau di masjid dia dalam posisinya. Kalau makmumnya cuma 3-4 itu. Kalau makmumnya Idul Fitri, Idul Adha jamaahnya banyak, nah, itu diusahakan yang di belakang dengar kalau dia mimpin. Kalau dia mimpin. Karena ada juga jamaah itu kalau nggak dipimpin dia malah nggak zikir. Jadi ada ini di mana protes jamaah juga, itu imam nggak mau zikir, nggak mau doa. Kalau itu nggak usah jadi imam apa? Ini jamaah-jamaah yang biasanya belum rajin ngaji. Nah, yang kayak gitu perlu diperhatikan juga. Tapi kalau memang di situ jamaahnya udah ahli zikir semua, silahkan zikir masing-masing. Kayak ulama-ulama ini di kelasnya, di kampusnya, syekh-syekh nggak kenceng, kenapa? Udah pada ahli zikir semua. Tapi ada jamaah-jamaah kalau nggak dipimpin zikir, dia nggak zikir. Yang kayak gitu dia harus perhatian sama orang-orang yang masih awam dan jahil begini. Yang udah ahli zikir mah nggak dipimpin mah dia zikir sendiri. Nah, disitulah sungguhnya ada tadarruj dakwah. Maka Imam Syafi'i yang zikir keras itu kalau untuk mimpin ngasih tarbiyah bagus, baik hasan. Jadi kalau sudah ahli zikir semua, zikir masing-masing boleh. Dan dipimpin itu juga bagian dari namanya tarbiyah pendidikan. Jadi tergantung suasananya. Kalau cuma dikit nggak perlu pakai mic juga. Mungkin demikian. Ya.
TK itu bukan masalah umur, tapi masalah ilmu. Iya, iya. Kan ada juga udah tua tapi kayak anak TK. Iya. Bisa belajar juga. Nggak boleh berhenti, kakek belajar juga. Ada kakek-kakek yang baru belajar. Kalau ini mah udah tingkat mahasiswa semua ini. Tapi ada anak yang udah tua tapi masih baru belajar, dipimpin. Yang nyampaikan sama saya itu kakek-kakek. Minta dipimpin itu, bukan anak TK secara umur, tapi Islamnya baru TK. Maka dia minta itu dibimbing. Minta itu imamnya doanya keras. Dia belum tahu caranya berdoa. Dan itu memberikan pembelajaran sama dia yang secara standar mungkin keilmuan seperti anak TK. Jadi TK itu bukan masalah jasmani, tapi rohaninya. Gitu. Pertama kan imam sudah mengatakan ilai rabbi subhanallah, pasti sudah dengar. Ya. Sebab zikir antara satu dengan yang lain kan kadang-kadang nggak sama. Ya. Dia mungkin menzikir A, si B, si yang lain menzikirkan B. Makanya dipelankan. Dalam surah 255 dan 255 itu kan begitu isinya. Ya. Berzikirlah dengan suara lembut, berdoalah dengan penuh harap dan takut. Al-Quran kan? Itu satu ayat. Ayat yang lain, wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha. Jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Artinya makmum masih dengar. Makmum yang baik yang ngikutin imam. Imam tasbih bagusnya ikut tasbih, jangan sholawat. Imam takbir bagusnya makmum takbir. Makmum yang baik gitu. Tapi ada yang makmum kurang baik, imam lagi tasbih dia sholat sunnah. Iya, itu kurang baik gitu. Bagusnya ikutin dulu. Nah nanti kalau itu selesai baru kita masing-masing zikirnya masing-masing. Ya, digabungkan itu. Ada yang bersama, ada saat sendiri-sendiri. Mungkin demikian. Ya, mudah-mudahan terpahami. Jangan juga gini, kadang-kadang ada juga yang berpaham gini, kan doanya masing-masing. Ini ada yang doanya minta jodoh, ini doanya minta anak, ini doanya. Ya kalau doa kan ada yang bersama, ada yang masing-masing. Kayak doa minta anak soleh, solehah itu kan semuanya minta. Minta istri solehah itu kan semua minta. Tapi kalau minta istri lagi, nah itu belum tentu. Maka imam nggak akan doa ya Allah karena kan istri lagi, nggak akan. Mesti istri yang solehah gitu. Kan beda gitu loh. Ini beda gitu. Jadi imam juga kalau doa juga jangan untuk dirinya sendiri. Ini mimpin doa tapi ya Allah amrin aku dosaku, dosa orang tuaku. Lah dosanya orang tuanya jamaah gimana? Maka diganti tuh domirnya Rabbi firlana waliwalidaina. Jadi diganti untuk kami gitu. Bukan hanya untuk saya saja, untuk kami gitu. Mudah-mudahan dapat terpahami. Sudah suruh lewat 1/4 nih, kita akhiri dengan doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha
wa min amalin la yurfa, wa min du'ain la yusma, wa min nafsin la tasba. Kami semuanya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari amal yang tidak diterima, dari doa yang tidak didengar, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan pada kami pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami. Jadikan kami imam teladan bagi orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di majelis yang mulia ini, kumpulkan kami semua kelak di surga-Mu nanti. Dengan rahmat kasih sayang-Mu semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.